Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Armansa, selaku mahasiswa dari kampus Kipas Ramani Bima, dan saya saat ini semester 3. Langsung saja, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga bagi diri saya sendiri uh, telah berhasil membuat video ataupun menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pariwisata, yaitu Pak Amal Hoki. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, di mana seorang nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari buruknya iman, gelapnya logika dan pemikiran menuju terangnya kehidupan, dan menjadi manusia yang bebas dalam berpikir maupun bertindak. Singkat saja, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep dan Aspek Pelayanan Mata Kuliah Psikologi Tourism. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan merupakan kegiatan yang diteruskan oleh organisasi atau seorang kepada konsumen yang bersifat tidak terwujud, yang tidak dapat dimiliki konsumen, yaitu masyarakat yang mendapatkan manfaat dan aktivitas yang dilakukan organisasi memberikan pelayanan. Jadi, pelayanan ini tidak lepas dari kehidupan manusia ataupun kehidupan kita secara bersama, di mana pelayanan ini selalu ada di setiap kehidupan, karena memang kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk membantu di setiap keadaan maupun kondisi yang kita alami. Pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, kelompok, dan organisasi, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Berarti pelayanan suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pelayanan ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi yang dimana tugasnya untuk melayani berbagai kegiatan dalam organisasi tersebut, seperti di luar organisasi, yaitu melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Lanjut. Bab 2, pembahasan. Pengertian pelayanan. Pelayanan adalah suatu kegiatan manusia terhadap manusia lain untuk memberikan suatu kenyamanan dan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan kata dasarnya layan dan kata kerjanya melayani. Artinya menolong, menyediakan segala yang diperlukan orang lain. Pelayanan juga suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh seseorang untuk melayani segala keperluan konsumen dan menyelesaikan masalah pelayanan. Dalam ilmu pelayanan ada beberapa poin-poin yang harus dipahami, di antaranya. Jadi di pengertian pelayanan ini yaitu bagaimana definisi pelayanan itu berasal dari dua kata, yaitu kata layan dan melayani. Di mana kata melayani ini adalah kata dasarnya adalah layan.
dan kata kerjanya adalah melayani, yang dimana artinya memberikan pertolongan, memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkan. Jadi sifat pelayanan ini tidak bisa dilihat ataupun tidak bisa dimiliki, melainkan hanya bisa dirasakan ataupun hanya bisa dinikmati oleh masyarakat atau konsumen yang dilayani itu. Dalam ilmu pelayanan beberapa poin yang harus dipahami diantaranya adalah konsep pelayanan. Konsep pelayanan merupakan suatu konsep yang tidak asing lagi bagi semua orang. Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Baik bantuan berbentuk barang ataupun pelayanan juga suatu bagian dari bentuk internal interaksi dengan orang atau peralatan. Dalam rangka memberikan kepuasan kepada mitra kerja, kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sudah bisa disebut pelayanan kepada masyarakat. Jadi di poin A ini adalah konsep pelayanan yang dimana membahaskan mengenai prinsip manusia. Manusia ini adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, dan pada dasarnya manusia ini tidak bisa lepas dari pelayanan ini, yang dimana pelayanan ini adalah berupa suatu kebutuhan ataupun suatu hal yang penting dalam kehidupan ini. Dan pelayanan tersebut adalah bersifat barang ataupun jasa, yang dimana kita sebagai pelaku pelayanan memberikan semua keahlian kita, perasaan kita terhadap seseorang yang dilayani itu. Lanjut, poin B, jenis-jenis pelayanan. Ada beberapa jenis pelayanan dari berbagai sumber yang ditemui yang kami kupas dalam presentasi makalah ini. Pertama, pelayanan yang bersifat pribadi sebagai manusia adalah pelayanan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam konteks hubungan, di mana pelayanan ini memberikan kepuasan secara lahir dan batin untuk memenuhi hasrat ataupun nafsu seseorang dalam konteks pelayanan. Jadi di jenis-jenis pelayanan ini di poin A mengenai pelayanan yang bersifat pribadi, yang bagaimana yang kita ketahui pelayanan bersifat pribadi ini adalah memberikan kepuasan terhadap seseorang yang dalam konteksnya hubungan, yang dimana hubungan ini bersifat rohani ataupun jasmani sebagai sifat manusia yang sesungguhnya, dan konteks pelayanan ini bersifat pribadi, yang bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia lain. Yang ke B, pelayanan internal. Pelayanan internal adalah pelayanan yang diberikan oleh sebuah unit organisasi ataupun orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut. Unit lain atau kepada pegawai lain di dalam sebuah organisasi. Jadi pelayanan internal ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seorang individu dalam organisasi tersebut. Yang namanya internal yaitu sikap perilaku dalam suatu kelompok yang tidak lepas dari kelompok tersebut, dan bagaimana pelayanan tersebut tidak mempengaruhi faktor luar, melainkan dalam konteks organisasi yang terhubung dalam satu kelompok. Yang poin ke C yaitu pelayanan eksternal. Pelayanan eksternal adalah pelayanan yang dilakukan oleh organisasi pada masyarakat atau di luar organisasi. Jadi pelayanan eksternal ini adalah lawan kata dari pelayanan internal, yang dimana pelayanan eksternal ini melakukan pelayanan di luar dari organisasi yang berhubung dalam kelompok tersebut. Jadi objek dari pelayanan eksternal ini adalah memberikan kepuasan terhadap masyarakat luas yang di luar dari organisasi mereka. Dan pelayanan eksternal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelayanan makro adalah pelayanan dari organisasi, adalah pelayanan
Yang pertama, pelayanan makro adalah pelayanan dari organisasi kepada masyarakat luas. Organisasi yang tampilannya dapat diukur. Dan dua, ukur dari kualitas manajemen organisasi yang bersangkutan. Dan dua, pelayanan mikro, yaitu pelayanan organisasi pada masyarakat di luar organisasi yang ditampilnya ditamp- organisasi yang tampilannya dapat diukur dari kualitas tampilan fisik. Jadi sedikit saya menjelaskan mengenai pelayanan makro, yaitu adalah suatu pelayanan yang dilakukan dalam organisasi, dilihat dari struktur manajemen ataupun struktur sistematik dalam organisasi tersebut. Jadi uh, pelayanan makro ini adalah bersifat struktur, yaitu kompleks, saling membutuhkan dalam konteks pelayanan. Dan pelayanan mikro yaitu pelayanan yang dilakukan oleh organisasi di luar masyarakat juga, yaitu dilihat dari fisik ataupun tenaga yang diberikan oleh masyarakat yang dilayani. Di poin kedua, pelayanan dunia pariwisata. Pelayanan pariwisata adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang atau individu dalam memenuhi kebutuhan atau tamunya dengan cara mencurahkan segenap kemampuan, perasaan dan keterampilan memiliki sehingga mencapai tujuan, yaitu diperoleh kepuasan yang dirasakan oleh orang yang dilayani. Jadi pelayanan pariwisata ini adalah melayani setiap konsumen yang ada, yang dimana sifat dari pelayan ini mencurahkan segala perasaan, kemampuan kita terhadap orang yang dilayani. Tapi kita harus melihat dari sudut pandang lain, bagaimana psikologi wisatawan yang kita layani. Apakah kita harus bersifat ramah ataupun tidak? Sebagai pelaku pelayanan, tentu dari sisi ini kita harus memahami secara jelas bagaimana kondisi dan keadaan yang kita alami. Jadi secara sederhananya uh, konteks pelayanan pariwisata yaitu memberikan pelayanan, mencurahkan segala kemampuan ataupun perasaan kita terhadap konsumen tersebut atau wisatawan tersebut untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan pelayanan. Poin kecil, prinsip pelayanan pariwisata. Kesederhanaan. Kesederhanaan. Jadi prinsip dari pelayanan adalah kesederhanaan. Maksud dari kesederhanaan adalah pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dilayankan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi teman-teman di poin kecil yaitu prinsip pelayanan yang pertama kesederhanaan, di mana prinsip kesederhanaan ini di mana prinsip kesadaran ini memberikan kemudahan, memberikan solusi yang dimana bagi orang-orang yang tidak memahami konsep pelayanan itu memberikan prinsip kesederhanaan yang bagaimana untuk memudahkan pelayanan ataupun konsumen untuk mengetahui dari tujuan pelayanan tersebut, tidak berbelit-belit, tidak bermasalah apapun, mudah dipahami dan mudah dimengerti. Yang kedua yaitu kejelasan. Prinsip kejelasan. Prinsip yang kedua adalah memiliki unsur jelas, baik itu jelas secara teknis ataupun jenis secara jelas secara administrasi. Jika pelayanan kurang jelas, ada proses perputaran kembali untuk memperbaikinya. Jadi prinsip yang kedua ataupun yang KB adalah prinsip kejelasan, yang dimana prinsip ini memberikan kejelasan terhadap pelayanan tersebut. Ketika ada permasalahan atau ketika ada kesulitan yang diterima oleh konsumen yang dilayani, maka mereka akan memberikan kejelasan yang gimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin mereka tidak, yang mungkin mereka anggap tidak mungkin atas hal itu. Maka mereka memberikan kejelasan secara teknis maupun secara administrasi. Poin C ataupun yang ketiga, akurasi. Prinsip akurasi. Prinsip akurasi adalah bekerja berdasarkan
prosedur dan syarat dan pelayanan secara tepat, benar dan sah. Jadi prinsip yang ketiga ini adalah prinsip akurasi, yang dimana prinsip akurasi ini bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tupoksinya, sebagai bagian dari pekerjaannya sebagai pelayanan, dan memenuhi syarat dalam pelayanan secara tepat, benar dan sah. Dari sisi pelayanan, dari sisi prinsip pelayanan akurasi ini, teman-teman, yaitu yaitu dari bagian-bagian pelayanan, yaitu dikuasai oleh salah satu orang, di mana sebagai seorang pelaku pelayanan. Nah, dalam konteks pelayanan, dia bekerja secara produktif, bekerja secara tepat dan benar, sesuai dengan tupoksi yang dia ambil ataupun yang dia wajibkan untuk melayani konsumen tersebut. Poin keempat, poin keempat atau poin keenam, keamanan. Tentu saja pelayanan yang aman menjadi hal yang penting karena menjaga setiap keamanan dalam pelayanan. Jadi prinsip yang keempat ini, teman-teman, yaitu prinsip keamanan, yang dimana yang kita ketahui bersama bahwasanya dalam perusahaan itu agar menciptakan suatu situasi ataupun keadaan yang tertib, rapi dan aman, itu perlu adanya keamanan, yaitu memberikan memberikan pengawasan yang dimana untuk menjaga setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam konteks pelayanan. Dan prinsip keamanan ini sangat penting sekali dalam konteks pelayanan, di mana untuk menjaga setiap kondisi ataupun keadaan yang terjadi pada saat mendapatkan permasalahan. Lanjut di poin ke-5, yaitu tanggung jawab. Apapun prinsip lain, yaitu bekerja dengan rasa takut, rasa tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan, tanpa mengeluh dan siap melayani secara utuh. Jadi di prinsip ke-6 ini itu tanggung jawab, yang bagaimana pelaku pelayanan harus meyakini atau harus meyakini ataupun harus bersifat tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut, yang bagaimana dia harus bersifat bersifat tanggung jawab, tidak teledor ataupun tidak menyelewengkan dari tugasnya tersebut. Dia harus bersifat tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas pelayanan secara utuh. Lanjut di poin ke-7, yaitu kelengkapan sarana dan prasarana. Prinsip ke-7. Saat ini saat kita berhadapan dengan kepentingan pelayanan, tentu dalam kelengkapan sarana dan prasarana sudah terjamin akan semua disediakan, dan juga mengenai keamanan dan kondisi harus dipegang kendali secara penuh. Jadi di poin ke-7 ini adalah kelengkapan sarana prasarana, yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam konteks pelayanan itu kita harus menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan, mau itu dari sisi fasilitas ataupun bentuk pelayanannya. Jadi kawan-kawan sekalian, di prinsip kelengkapan sarana prasarana adalah sangat diperlukan dalam konteks pelayanan, di mana untuk memberikan kebutuhan, melengkapi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen ataupun wisatawan tersebut. Poin ke-8 yaitu kenyamanan maksudnya. Kenyamanan adalah memberikan kenyamanan bagi konsumen yang membutuhkan pelayanan, termasuk juga memberikan kenyamanan dalam kebersihan, tata ruang, fasilitas dan lingkungan. Jadi yang menjadi capaian dari pelayanan itu memberikan kenyamanan terhadap konsumen, yang bagaimana mereka merasa nyaman atas apa yang kita lakukan dalam konteks pelayanan, sehingga nantinya dia akan merasa puas ataupun merasa menikmati, sehingga dia mau datang kembali dari perusahaan kita. Jadi prinsip pelayanan ini sangat sangat penting sekali untuk bagaimana kita
memberikan etika baik, memberikan uh, pelayanan yang baik terhadap konsumen supaya nanti dia akan merasa puas atas apa yang kita lakukan, dan sifat dan keuntungan yang kita raih adalah yang bagaimana nantinya dia akan menceritakan dari pengalamannya yang dia dapatkan dari sifat dari apa yang kita layani ini. Di poin ke B mengenai teori pelayanan. Pelayanan adalah segala bentuk aktivitas dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan jasa atau servis yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramah-tamahan ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Jadi teori pelayanan ini uh, mengenai uh, pendapat para para ahli mengenai pelayanan. Pelayanan adalah aktivitas yang bagaimana memberikan kepuasan terhadap konsumen yang dilayani berupa sifat sifat kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramah-tamahan. Itu yang menjadi prioritas utama dalam melayani konsumen atau wisatawan. Yang pertama, menurut Simbela 2010 halaman 3, pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan. Bahkan secara etis dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Jadi menurut Simbela ini mengenai pelayanan yaitu sifat penting pelayanan dalam kehidupan, yaitu sifat penting pelayanan dalam kehidupan yang bagaimana seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya pelayanan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan ataupun keperluan manusia yang ada dalam kehidupan ini. Yang kedua, menurut Tokler dalam Saparan Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada produksi secara fisik. Jadi menurut Koteles ini adalah pelayanan adalah setiap kegiatan menguntungkan, adalah suatu kegiatan yang dimana menghasilkan sesuatu yang menguntungkan, ya mau itu berupa barang, uang, ataupun nilai-nilai moral yang dihasilkan dari sifat pelayanan, yang bagaimana ini akan berpengaruh bagi perusahaan ataupun lingkungan dari perusahaan tersebut. Poin ketiga yaitu menurut Switir 1999 halaman keempat. Pelayanan adalah suatu kegiatan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan kebutuhan pelanggan. Yang kata lain, pelayanan merupakan suatu standar kualitas. Pelayanan yang berstandar kualitas adalah suatu pelayanan sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Jadi menurut Suetin adalah ini mengenai kepuasan yang bagaimana tujuan dari pelayanan itu memberikan kepuasan ataupun kenyamanan, yang bagaimana yang bagaimana pelayanan ini akan diukur dari kepuasan, sehingga dari sisi kepuasan ini mereka akan menilai bahwasannya pelayanan ini sangat puas ataupun berkualitas. Jadi mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kalimat-kalimat yang saya tuangkan dalam presentasi ini, dan dan saya juga seorang manusia yang tidak lepas dari salah dan dosa dan saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman yang mau mendengarkan video ataupun memahami video yang saya sampaikan.
Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.